Golkarpedian Raja Ampat, nama ini nggak pernah gagal membuat kita menoleh, menarik nafas dan membayangkan bentangan laut sebening kristal, gugusan pulau hijau, dan ribuan spesies laut yang menari bebas di bawah permukaan air. Tapi belakangan ini nama indah itu muncul di media bukan karena keindahannya, melainkan karena ancaman nyata dari tambang-tambang yang telah diberi izin merambah kawasan tersebut. Empat perusahaan tambang, empat izin usaha pertambangan sempat mengantongi legalitas untuk mengeksplorasi kawasan Raja Ampat. Sebuah keputusan yang dianggap mencederai semangat pelestarian alam dan kedaulatan ekologi. Namun kabar baiknya izin-izin itu kini resmi dicabut. Dan langkah besar ini tidak lahir dari ruang kosong. Partai Golkar lewat wakil ketua umumnya Idrus Marham berdiri tegak mendukung pencabutan IUP tersebut. Menurut Idrus ini bukan soal politik atau bisnis semata, tapi soal harga diri bangsa, soal masa depan rakyat dan generasi yang akan datang. Kedaulatan itu milik rakyat, tegas Idrus, dan kalau rakyat menolak tambang di tanah surganya, maka pemerintah harus mendengarkan. Pernyataan ini dikuatkan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum Golkar. Ia tidak tinggal diam. Di balik meja kekuasaan, ia turun langsung ke Raja Ampat melihat sendiri bagaimana luka-luka kecil mulai muncul di surga laut itu. Dan dari kunjungan itu muncul kesimpulan, eksploitasi harus dihentikan, izin harus dicabut, alam harus dipulihkan. Dan yang menarik seperti diungkap Ahmad Doli Kurnia, IUP tersebut bukanlah produk dari era Bahlil, melainkan warisan kebijakan sebelumnya, namun justru Bahlil yang memilih untuk menyelesaikannya. Langkah ini jadi contoh penting bahwa negara bisa hadir bukan hanya untuk mengatur, tapi juga memperbaiki kesalahan masa lalu. Karena jangan lupa Raja Ampat adalah jantung dari segitiga karang dunia. Rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan, 500 jenis karang, dan ribuan makhluk laut lainnya. Jika kawasan ini dirusak, maka dunia akan kehilangan salah satu keajaiban ekologis terakhir yang masih tersisa. Dan yang paling menyedihkan, semua itu nyaris hilang demi kepentingan jangka pendek tambang. Maka ketika izin itu dicabut, kita tidak hanya menyaksikan keputusan administratif, kita menyaksikan simbol perlawanan rakyat, simbol bahwa suara masyarakat bisa mengubah arah kebijakan. Golkar pun kini menegaskan posisi strategisnya. Mereka ingin menjadikan pelestarian lingkungan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai prioritas utama. Karena mereka tahu alam yang sehat adalah fondasi bagi masa depan bangsa yang kuat. Dengan berbagi informasi, mengedukasi teman, dan mengawal setiap kebijakan, kita bisa memastikan bahwa Raja Ampat dan seluruh kekayaan alam Indonesia tetap terjaga. Golkarpedian karena kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi?